Dunia ini dibangun di atas hierarki. Di kerajaan Clover, sihir adalah segalanya. Status sosial, martabat, dan masa depan ditentukan oleh apa yang mengalir dalam darahmu. Namun, sejarah seringkali menuliskan pengecualian yang tidak masuk akal. Di antara para bangsawan dengan sihir cahaya dan sihir api yang megah, muncul seorang pria yang membawa kegelapan murni. Dia bukan seorang kesatria yang lahir dari kemewahan. Dia adalah seorang asing, seorang imigran, seorang penyitas dari tanah yang jauh. Yami Sukehiro banyak yang melihatnya sebagai ancaman, sebagian besar menganggapnya sebagai binatang buas yang tidak beradab. Namun, dalam analisis algoritma takdir, Yami adalah variabel yang tidak bisa diprediksi, sebuah anomali yang justru menjadi pilar penopang saat cahaya kerajaan mulai meredup. Hari ini kita akan membedah perjalanan hidup sang Kapten Black Bulls, dari anak nelayan terdampar hingga kontrak terlarang dengan iblis tingkat atas, Adram Lake. Ini adalah studi tentang kekuatan, rasa sakit, dan bagaimana kegelapan akhirnya menemukan pelabuhannya di hati seorang wanita. Perjalanan Yami tidak dimulai dengan mantra, melainkan dengan isolasi. Lahir di negeri matahari atau Hinokuni, Yami dibesarkan dalam budaya yang sangat berbeda dengan Clover. Di sana, mereka tidak hanya mengandalkan mana, tapi juga ki, energi kehidupan yang mengalir dalam setiap makhluk hidup. Namun, sebuah kecelakaan kapal saat dia sedang memancing membawanya ke pantai asing kerajaan Clover. Bayangkan menjadi anak kecil di tempat di mana setiap orang melihat Anda sebagai monster. Penduduk lokal Clover tidak hanya takut pada penampilannya yang asing, mereka takut pada sihirnya, sihir kegelapan. Di dunia yang memuja cahaya, kegelapan adalah simbol kejahatan. Yami menghabiskan masa mudanya dalam kekerasan, dipukuli, dihina, dan dipaksa untuk bertahan hidup dengan insting binatang. Inilah yang membentuk pandangan hidup Yami. Di dunia ini tidak akan memberimu apa-apa jika kau tidak mengambilnya sendiri. Konflik batinnya bukanlah tentang mencari pengakuan, melainkan tentang mencari alasan untuk tidak menghancurkan dunia yang membencinya. Hingga dia bertemu dengan Julius Novachrono. Julius adalah satu-satunya orang yang tidak melihat kegelapan Yami sebagai kutukan, melainkan sebagai potensi yang tak terbatas. Pertemuan ini adalah titik balik algoritma hidupnya dari seorang penggembara yang penuh kebencian menjadi seorang kesatria yang memiliki tujuan. Ketika Yami diangkat menjadi kapten skuad kesatria sihirnya sendiri, dia tidak memilih kesatria terbaik dari akademi. Dia memilih mereka yang cacat. Dia memilih seorang anak tanpa sihir, seorang bangsawan buangan, seorang narapidana, dan mereka yang tidak memiliki tempat di masyarakat. Black Bulls bukan sekedar skuad, itu adalah manifestasi dari filosofi Yami tentang kesempatan kedua. Slogan terkenalnya, "Lampaui batasmu," bukan sekedar kata-kata motivasi murah, itu adalah perintah untuk bertahan hidup. Yami tahu bahwa bagi orang seperti mereka, berhenti berarti mati. Dia memimpin dengan besi dan kepulan asap rokok. Namun di balik itu, dia adalah sosok ayah yang memberikan perlindungan yang tidak pernah dia dapatkan sejak saat kecil. Mengapa audiens begitu menikmati kepemimpinannya Yami? Karena dia adalah pemimpin yang jujur. Dia tidak menjanjikan kemuliaan, dia hanya menjanjikan tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri seburuk apapun kegelapan yang Anda bawa. Secara teknis, kekuatan Yami Sukehiro adalah salah satu yang paling unik dalam sejarah Black Clover. Ada dua faktor utama yang membuatnya menjadi predator di medan perang: sihir kegelapan dan penguasaan ki. Sihir kegelapan memiliki sifat fisik yang sangat lambat, namun memiliki massa yang luar biasa. Ia mampu menyerap sihir lain, bahkan sihir cahaya sekalipun, untuk menutupi kekurangannya dalam kecepatan. Yami menggunakan pedang katana sebagai media untuk memfokuskan sihirnya ke dalam serangan fisik yang sangat cepat. Namun, kunci utamanya adalah ki. Dengan membaca energi lawan, Yami bisa memprediksi gerakan sebelum musuh melakukannya. Ini adalah kombinasi mematikan antara insting Hinokuni dan mana kerajaan Clover. Puncaknya adalah teknik Dimensional Slash, sebuah serangan yang tidak hanya memotong daging tapi membelah ruangan dimensi itu sendiri.
Kekuatan Yami bukan berasal dari bakat alami yang diberikan Tuhan, melainkan dari penguasaan fisik yang ekstrim dan kemampuannya untuk tetap tenang di tengah badai keputusasaan. Namun, tantangan terbesar Yami muncul dalam perang melawan Lucius Diogratias. Di ambang kehancuran, Yami dipaksa untuk mengambil langkah yang paling berbahaya dalam hidupnya. Kontrak dengan iblis tingkat atas. Adrammelech berbeda dengan Asta yang memiliki hubungan persahabatan dengan Liebe. Hubungan Yami dengan Adrammelech adalah murni pragmatis yang gelap. Adrammelech, iblis yang sebelumnya hanya menonton dari kejauhan, akhirnya menawarkan kekuatannya. Kontrak ini memberikan Yami akses ke Light Magic, sihir yang sebelumnya dimiliki oleh rival sekaligus sahabatnya, Morgan. Sekarang Yami adalah entitas yang membawa dua kutub ekstrim, kegelapan dan cahaya. Dengan kontrak ini, Yami tidak hanya melampaui batas manusianya, dia mulai menyentuh wilayah ketuhanan dan iblis. Ini adalah harga yang harus dibayar demi melindungi keluarganya. Yami tahu resiko kehilangan jiwanya, namun baginya, jiwa adalah harga yang murah jika dibandingkan dengan keselamatan anggota Black Bulls. Di balik semua pertarungan berdarah dan kontrak iblis, ada satu sisi Yami yang jarang terlihat, kerentanannya. Selama bertahun-tahun, hubungan antara Yami dan Kapten Blue Rose, Charlotte Rosalie, menjadi bahan lelucon dan ketegangan yang tak kunjung usai. Charlotte yang dikutuk sejak kecil diselamatkan oleh Yami bukan dengan sihir cahaya, melainkan dengan kata-kata kasar yang jujur. Setelah sekian lama bersembunyi di balik ego dan rasa malu, momen kebahagiaan itu akhirnya datang. Yami, pria yang selalu merasa sebagai orang asing, akhirnya menemukan tempat di mana dia benar-benar diterima tanpa syarat. Hubungannya dengan Charlotte bukan hanya tentang romansa. Ini adalah simbol bahwa kegelapan yang paling pekat sekalipun bisa menemukan kedamaian jika ia menemukan cahaya yang tepat untuk menemaninya. Yami Sukehiro mengajarkan kita bahwa asal-usulmu tidak menentukan akhir ceritamu, bahwa kegelapan bukan berarti jahat, dan kekuatan sejati lahir dari keinginan untuk melindungi orang lain. Dari pantai Clover yang dingin hingga pelukan Charlotte yang hangat, Yami telah menempuh perjalanan yang melampaui batas logika. Dia tetaplah pria yang sama, kasar, suka berjudi, dan selalu menghisap rokok. Namun sekarang, dia bukan lagi orang asing yang kesepian. Dia adalah legenda hidup, sang penakluk takdir yang membuktikan bahwa bahkan di dunia yang penuh diskriminasi, kau bisa membangun rumahmu sendiri.